Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kesehatannya sehingga kita masih bisa diberi nikmat untuk tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah pada kali ini kita sudah berada di hari ke-27 ya Syekh. Artinya sebentar lagi ataupun 2 hari lagi kalau tidak berhalangan kita sudah berada di Idul Fitri insyaallah. Semoga Allah kasih kita umur yang panjang agar tetap bisa melaksanakan Idul Fitri dan diberikan kembali Ramadan selanjutnya ya Syekh. Amin. Baik, hari ini kita akan mengajukan pertanyaan lagi dari teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama dari Ibu Sarinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Syekh, didahulukan fidyah apa fitrah? Karena ada orang tua tak puasa 1 bulan dan berapa fidyah dalam 1 bulan? Dan kalau per hari itu berapa Syekh? Nah gitu, silahkan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wasallam dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ini adalah suatu pertanyaan yang baik. Mana didahulukan fidyah atau daripada apa namanya zakat fitrah? Iya, zakat fidyah atau fitrah. zakat fitrah. Sebenarnya hendaknya didahulukan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu mempunyai waktu terbatas. Iya. Mulai yang wajibnya mulai terbenamnya matahari sampai apa namanya imam memulai sholat hari raya Idul Fitri. Artinya kalau sudah lewat dari sholat Idul Fitri artinya sudah tidak ada fitrah lagi ya Syekh. Hanya zakat fitrah ini bisa didahulukan di sisi Masjid Imam Syafi'i 15 Ramadan sudah dapat mengeluarkan zakat. Adapun di sisi Ahmad bin Hambal 3 hari sebelum Lebaran sudah bisa seperti di Mekah, Madinah begitu 3 hari hari ini ya Syekh? Ya hari ini 27. Jadi hendaknya atau baiknya didahulukan fitrah karena ada batas. Iya. Adapun fidyah, namanya fidyah itu denda disebabkan sakit atau terlalu tua sehingga tidak dapat berpuasa. Itu diwajibkan membayar fidyah yaitu sa'. Kalau dinamakan bana ini bagi muk atau bimut atau taruhlah setengah kilo ya Syekh. Ya. Jadi ini tapi ada juga menghargakan. Iya. Seperti Anas bin Malik. Malik 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW mulai tibanya Rasulullah SAW di Madinah sampai meninggal di Rasulullah SAW menjadi 11 tahun. 11 tahun, Masya Allah. Dia kata ibunya, hai Rasulullah doakan anak kami ini Anas supaya panjang umurnya, banyak anaknya dan banyak hartanya. Masya Allah. Ini semuanya terbukti karena Anas ini umurnya 120 tahun baru meninggal. Berarti ya 11 tahun bersama Rasulullah 63 tahun. Anas bin Malik masih hidup juga Syekh. Iya masih. Jadi Anas bin Malik semasa dia udah tua tidak dapat berpuasa, dia membayar fidyah. Caranya membayar dia adalah makanan manusia atau makanan semasa kita buka. Berapa kita makan waktu kita buka, begitulah. Karena dia membuat makanan
diberikan kepada orang fakir miskin. Ini jadi kalau kita di sini mungkin sekitar 20.000 rupiah. 20.000 sekarang. 20.000 dikali 30 hari. Ya. Kalau ya pendapat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Tapi yang masyhur daripada orang tua kita atau dari hadis yang lain atau mut atau satu genggaman ini ya, Syekh. Iya ini. Satu genggaman ini. Atau jadi, satu gantang lah biasa ya bahasanya. Tak sampai. Tak sampai ya. Tak sampai. Ya. Jadi taruh 2,5 kilo atau 2 canteng atau 1 canteng cantik ikan mut. Iya 2 mut. Ya. Tetap hari. Jadi kalau 30 hari berarti 30 muk juga. Iya 30 muk. Ataupun kalau diuangkan berarti kurang lebih 20.000 ya Syekh. Ya. 20.000. Artinya boleh diuangkan juga ya Syekh? Boleh saja. Boleh. Karena Anas bin Malik sahabat mulia laksanakan begitu. Berarti sama juga terkait perkara zakat ini Syekh. Boleh uang, boleh makanan pokok ya Syekh? Iya boleh. Cuma kalau kita mau mengambil abdalnya ya yang makanan pokok ya Syekh. Ya, beras kalau kita di sini. Nah, kalau umpamanya ya beras. Ya itu tadi pertanyaan pertama, masalah mana yang harus didahulukan antara bayar fidyah atau bayar zakat fitrah. Nah selaku muslim sebaiknya kita membayar zakat fitrah dulu, baik itu untuk keluarga kita atau untuk diri kita sendiri. Karena zakat fitrah ini ada batasnya, baik dimulai awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri selesai. Artinya sebelum sholat Idul Fitri dimulai, artinya masih boleh zakat fitrah di pagi harinya. Kalau sholat fitrinya jam 9 berarti masih boleh jam 6, jam 7, jam 8 masih boleh bayar zakat fitrah ya Syekh. Nah, alhamdulillah, semoga ini pertanyaan dan jawaban yang dapat memberikan keterangan yang baik. Baik Syekh. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yaitu masalah hukum imam tarawih, tapi ternyata dia tidak puasa Syekh. Nah mungkin ini yang terjadi, mungkin ini anak-anak yang hafiz Quran tapi imannya masih goyah nih Syekh. Nah dia pada malam harinya disuruh imam karena dia punya hafalan, tapi karena dia punya pergaulan yang masih terpengaruh sama teman-temannya, akhirnya pada siang harinya mungkin dia ya begitu Syekh. Nah bagaimana hukumnya berimam tapi pada siang harinya dia tidak berpuasa Syekh? Silakan. Ini juga bagus pertanyaan ini juga. Andainya imam itu dikarenakan di kampung itu tidak ada orang yang bagus bacaannya atau hafalannya, melainkan seorang anak-anak umur 10 tahun, berarti belum balik. Iya, belum balik. Kalau belum balik, belum wajib melaksanakan puasa. Kemudian mengapa dia sholat? Karena sholat ini memang ada perintah Rasulullah SAW mengatakan mulu auladakum bisolati bisabin wa diribu bi'ashrin wa farikun balaga. Kemudian di mana kita ambil anak-anak bisa menjadi imam, di mana kita ambil dalil? Dari mana kita ambil dalil anak-anak itu bisa menjadi imam? Hadis Amr, ada sahabat yang dinamakan Amr. Hadis ini terletak dalam Bukhari, dijelaskan dia mengatakan Amr, Rasulullah SAW mengatakan ya ummukum akrakum di kitabillah. Yang menjadi iman daripada kalian adalah orang yang lebih mengerti Al-Quran atau lebih membaca Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran. Sehingga Amr mengatakan, begitu bapak saya pulang dari Rasulullah SAW bertanya siapa yang bisa menjadi imam, dijelaskan Rasulullah SAW mengatakan ya ummukum akrakum li kitabillah. Sehingga dilihat di kampung itu siapa yang paling pandai mengaji, siapa yang paling bagus bacaannya, siapa yang lebih mengerti daripada Al-Quran. Dipandang atau dilihat, saya lah katanya yang paling pandai. Kata Amr bin Mu'am. Kata Amr. Ya, padahal usianya masih muda itu Syekh. Umurnya dia mengatakan wa umuri fi dzalikal waqt 6 atau 7. 6 atau 7 tahun umur saya. 7 tahun. Ya. Padahal baru sekitar 6 atau 7 tahun katanya, kata Amr ini. Dia lah menjadi
imam pokok di kampungnya. Karena dia yang paling pandai. Paling bagus. Ya, paling paling bagus bacaannya ya. Ya. Artinya mungkin tidak antara menjadi imam antara tidak puasa bukan hubungan yang bukan tetap boleh menjadi imam. Mungkin karena sifatnya atau karena masih kekanak-kanakannya itu akhirnya dia tidak berpuasa lagi. Pula dia belum dibebankan secara Islam kan belum sampai masa baliknya ya Syekh. Iya. Ya, cuman alangkah baiknya tingkat keimanannya itu juga harus diperkuat ya. Selain untuk menjaga hafalan Qur'annya, tingkat keimanan juga harus diperkuat biar tingkat hafalannya bagus dan tingkat keimanannya juga bagus. Baik, semoga jawaban ini dapat memberikan manfaat bagi si penanya. Kemudian yang terakhir Syekh, bagaimana hukumnya ketika kita sholat tarawih sudah dilaksanakan, kemudian sudah sholat witir sudah dilaksanakan, cuman pas di sholat tarawih witir yang terakhir kita tertinggal. Nah, bagaimana di saat sholat berjamaahnya Syekh? Apakah diulang atau tidak menjadi masalah Syekh? Hukum kunut itu adalah sunat abad di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Mulai daripada pertengahan daripada Ramadan sampai akhir Ramadan maka disunatkan kunut. Dan sunat ini dinamakan sunat abad. Kalau di sisi Ahmad bin Hanbal dikatakan wajib. Wajib ini apabila kita tinggalkan atau sunat abad ini kita tinggalkan sama dengan tahiyat pertama, yaitu ditempel dengan sujud sahwi. Tidak perlu diulangi. Cukup sujud sahwi. Nah, jadi kemudian saya perlu sampaikan juga masalah kunut. Iya. Karena saya dengar mengatakan kunut itu bidah. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Padahal jelas-jelas hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana Rasulullah SAW yakunutu hatta faraka dunia. Ada Rasulullah SAW kunut terus menerus sampai berpisah dengan dunia ini. Artinya sampai mati. Ya. Kemudian semua imam yang 4 itu ada semuanya kunut wajibnya. Kalau Ahmad bin Hanbal apabila sholat witir kalau malam wajib kunut walaupun bulan Ramadan. Tapi kalau subuh dia tidak kunut melainkan ada musibah. Begitu. Jadi kalau kita tinggal Imam Ahmad bin Hanbal pun wajib sujud sahwi. Apalagi kita di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau sudah tersalam Syekh bagaimana? Terlupa sudah kalau salam? Kalau barusan boleh saja kita sujud. Apalagi ya. Sudah salam tapi boleh sujud sahwi Syekh. Ya, kan barusan ya. Kalau sudah lama tak payah lagi. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kemarin pertanyaan ini saya agak bingung pertanyaannya. Ada musola yang tidak witir katanya. Ternyata dapat lagi balasannya, bukan tidak witir tapi tidak kunut. Iya, saya kira tak mungkin rasanya tak diingatkan sholat tarawih tidak ada witirnya. Ternyata dapat SMS dari dia lagi, ternyata tidak ada kunutnya, terlupa ternyata. Jadi kalau di pendapat Imam Syafi'i kalau sholat tarawih sholat witir tidak terlupa kunutnya, berarti boleh wajib diganti ya Syekh. Ya, sujud sahwi. Artinya tidak wajib diganti sholat witirnya tapi diganti dengan sujud sahwi. Yaitu sujud 2 kali setelah selesai membaca tahiyat. Selesai tahiyat kita sujud 2 kali. Nah, setelah sujud 2 kali baru salam. Baik, semoga ini pertanyaan dan jawaban yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua, karena begitu banyak perkara-perkara agama yang belum bisa kita pahami, belum kita dalami. Itu pentingnya kita belajar agama dari tahap bertahap. Nah, besoknya mungkin karena puasa, besok karena sudah puasa ke-28, jadi kita mungkin ada baiknya membahas tentang zakat fitrah. Karena zakat fitrah sudah mulai marak untuk dilakukan sampai sebelum
Idul Fitri berapa takarannya, kalau misalnya harus diganti dengan uang berapa yang harus dibayar. Nah, tergantung berasnya. Kadang kalau dilihat di Kemenak itu banyak beras, macam beras ya Syekh. Nah, iya terlalu banyak beras, sementara beras yang kita pakai di sini beras ya yang harga 11.000. Nah, beras itu ada yang sampai 15.000, 12.000, bagaimana? Nah, apakah kita memilih beras yang mahal atau beras yang sesuai dengan makanan pokok kita? Nah, mungkin besok kita bahas fokus untuk masalah zakat fitrah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ali. Barakallahu fiik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.